Dia orang yang zalim enggak usah didoain pasti nyungsep. Ya, orang yang zalim itu enggak usah kita doain juga pasti di. Jadi kita doanya orang yang madlum banyak suka disalah pahami itu. Artinya kalau kita terdolimi kemudian kita doa kita celakakan dia, celaka, enggak. Biarin aja, itu pasti celaka, dibalas oleh Allah. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malud dzalimun. Allah enggak lupa dari yang dilakukan orang zalim. Berarti saya praktekkan begini, uang dibawa lari orang, didolimi 1 juta, ya Allah minta ganti 12 kali, boleh kan? Kan makbul juga, minta aja sama Allah, ya Allah saya uang itu dibawa lari, saya minta, terserah, itu tinggal mau berapa, itu 12, ya lupa, itu 100 kan, minta aja sama Allah, ya Allah, lagi makbul ini, lagi didolimi, ya Allah mudahkan, berikan anak-anak yang taat, ya, mudahkan untuk menerima ilmu, mudahkan, jadi doa yang lain. Jadi bukan berarti kehilangan sandal kemudian sumpahin orang, enggak usah, biarin aja, minta lagi, ya Allah sandal hilang, berikan aku pabriknya, gitu. Nanti dapat pabrik sandal, nah, boleh. Jadi minta yang besar, kalau ke Allah kan minta yang besar, ya. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Hujan di luar ya? Alhamdulillah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah yaqta alaina فتنة في هذه الدين. Allah yuhabbibna wa yuqarribna ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna kamal al-mutaba'ah lahu zahiran batinan. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. Wa darajatul muasyarati arba'un, dan derajat daripada muasyarah, bergaul dengan baik, budi pekerti itu arba'un, ada 4. Berakhlak itu ada 4 derajat. Al-ula, yang pertama, wa hiya a'laha wa afdaluha, itu adalah yang paling tinggi, yang paling afdol. Bergaul dengan derajat yang pertama ini. An yakunal muslimu lil muslimina kal ghidha. Muslim untuk muslimin yang lain kal ghidha, seperti makanan. Makanan alladzi la budda linnasi minhu, sesuatu yang harus untuk manusia. Manusia ini perlu makan. Nah, ada orang, hubungan kita, akhlak kita kepada orang muslim itu seperti itu, harus. Artinya kalau enggak makan mati kita. Ya. Jadi harus. Nah, makom yang ini makom yang paling tinggi. Siapa mereka ini? Wa hada mithlul alimil amilid da'i ila Allah. Itu bergaul dengan orang yang alim, yang amil, ya, yang mengamalkan ilmunya. Ada ketemu orang alim, amil, ad-da'i ila Allah, yang mengajak kepada Allah, itu seperti makanan. Kita enggak boleh pisah dengan orang yang seperti itu. Ketemu orang yang baik seperti itu mengajak kepada kebaikan, jangan pisah.
Ya. Deketin, belajar, ambil ilmunya selagi masih ada, begitu. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Seperti orang sudah dah, kan ada yang model begitu ya. Kalau perlu datang, nanti pasaran lagi rame hilang lagi, nanti ngaji lagi kalau lagi sepi, begitu. Ya, ketemu nanti kalau punya masalah, baru datang anaknya diganggu jin, datang ke orang alim. Ya, oh saya punya masalah, mau lagi ribut sama istri, datang ke orang alim. Ya nggak apa-apa, tapi sepertinya nggak seperti itu. Pegang terus seperti itu makanan, bukan. Bisa nggak orang makan setahun 2 kali? Seharusnya tiap hari. Berarti tiap ada kesempatan, mumpung ketemu orang yang alim, yang amil, da'i ilallah, yang mengajak ke Allah. Alim bukan alim saja. Kalau alim nggak mengajak ke Allah, ya jangan. Ya. Tapi di sini alim yang mengajak kita kepada Allah. Itu derajat yang pertama. Ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang alim seperti itu, datangi, ya, minta bimbingannya, dengarkan pelajarannya, ya, mumpung selagi masih ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita, ya, ulama-ulama kita yang menuntun kita ke jalan yang benar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyatu an yakuna mithlad dawa. Posisinya seperti obat. Kita muasyarahnya itu, ya, bergaul dengan dia seperti obat. Yanfa'u waqtal hajah, hanya bermanfaat ketika diperlukan. Gitu. Ketika diperlukan, manfaat orang itu. Ya. Seperti apa itu? Wa hadza mithlul muhsinil mujid fil ihsan. Ya. Mithlu al muhsin al mujid fil ihsan. Seperti ada orang yang suka berbuat kebaikan, mujid bersungguh-sungguh. Muhsin adalah orang berbuat baik. Mujid artinya yang sungguh-sungguh. Dia mau berbuat baik. Fil ihsan, jadi bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Nah, orang yang datang seperti itu seperti obat. Begitu misalnya, ya. Seperti obat. Seperti apa misalnya? Orang lagi membangun masjid, belum kelar, majelis belum kelar. Ada orang yang baik-baik, datangin seperlunya aja. Nanti kalau sudah selesai, udah jangan ngerengek lagi. Kita muamalahnya sama di batas keperluan kita saja. Ya, supaya nggak bosan orang. Ya, orang yang dermawan, yang baik, ya udah seperlunya aja. Setelah hajatnya selesai, udah. Bukan berarti nanti sama dia berikutnya kita bermusuhan, bukan. Tapi kita datang kepada mereka di waktu hajat saja. Itu kalau yang dermawan, kalau yang pelit ya nggak bisa diapa-apain. Ya, pelit mau diapain? Orang yang bakhil nggak bisa apa-apa. Al-muta'ahid alal mahawid wal makrubin. Ada orang yang memperdulikan alal mahawid, orang-orang yang perlu, makrubin wal makrubin, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang punya hajat, itu datang kepada orang-orang yang hatinya dibukakan oleh Allah, memang suka membantu. Ya, ada orang yang senang dia membantu. Ada orang datang dibantu, datang lagi dibantu. Kalau perlu dibantu. Ya, kalau ada yang baik seperti itu, anggaplah itu bergaulah seperti obat, jangan terus menerus. Bosan orang, ya, bosan. Bentar minta bantuan lagi, bosan orang. Nah, seperlunya saja. Ya, itu derajat yang kedua. Para ulama, subhanallah. Ya, para ulama itu karena mereka mencontoh Rasulullah SAW. Karena teladannya Nabi, pasti akhlaknya baik, jadi baik akhlaknya. Membelanjakan hartanya, tidak ada orang yang datang ke rumahnya yang punya masalah pasti terselesaikan. Nah, karena tadi ini datangnya orang-orang ini pilihan dari Allah. Orang yang punya hajat digerakkan hatinya kok datangnya ke kita. Itu yang sering saya dengar dari Habib Ahmad Fad'at,
ya dulu mengatakan ini tender dari Allah. Tender mau dibantu nggak? Artinya kan dia bisa lah. Ada orang kaya lebih kaya dari kita, ada orang yang lebih mampu, ada orang. Tapi kok datangnya kayak itu, berarti ini kiriman dari Allah, mau diambil nggak ini? Ternyata hajatnya nggak banyak, misalnya begitu. 100-200 ribu dia udah senang, misalnya. Kebetulan ada, ya. Atau mau pelit, waduh minta maaf ini dan sebagainya. Ya, jadi dibantu. Ada kalau kita baca manakibnya para habaib itu, Masya Allah. Tamunya 10, sembelih kambing 40. Tamunya cuma 10, kambing 40. Pasti makan luar biasa. Ya. Ada orang yang bilang, Mubadir Habib. Dia datang begitu. Mubadir ini. Banyak-banyak. Biasanya orang yang suka komen ini biasanya dia nggak pernah berbuat apa-apa. Itu kebiasaan. Ya. Idza aradallahu biqaumin su'an a'tahumul jadal wa mana'ahumul amal. Ya. Kalau Allah menghendaki buruk pada satu kaum, dipandaikan dia berdebat tapi nggak bisa berbuat. Nah, pinter ngomong. Ya, apa aja di komen. Ekonomi seharusnya begini, bangkrut ekonominya. Nah, waktu dipilih jadi menteri tetap bangkrut, utangnya banyak. Ya. Ada orang main bola, bola di komen. Ya, yang di komen ini klub-klub besar dunia, juara-juara dunia komen semua. Harusnya begini, mestinya begini. Ya, semestinya dia kipernya itu pakai sepatu bot jadi lebih besar. Gitu. Hasil dia ngomong aja ngomong. Seharusnya begini, tapi dia suruh menjadi pelatih, ya kalah juga. Ngomong, pintar ngomong. Sama, agama juga begitu. Seharusnya begini, Islam begini, Islam. Tapi dia sendiri tidak bisa mempraktekannya. Karim, dermawan. Karena dia dermawan, potong 40. Masya Allah. Ya, orang bertanya, nggak ada mubadir. Kata dia, diam. Ini ikram, biarin makan. Yang nggak dimakan jangan khawatir. Nggak ada mubadir itu kan kalau dibuang nggak dimakan. Kalau nanti sisanya dikasih makan orang kan nggak mubadir. Sok tahu begitu ya. Udah pelit, sok tahu lagi. Kan nanti selesai makan. Seperti orang bikin acara misalnya maulid atau apa, makanan banyak. Mubadirnya kapan? Nggak mubadir. Selagi dimakan orang, nggak mubadir. Tetangga dikasih semua. Jamaah boleh bawa pulang satu-satu. Ya, satu nampan misalnya. Nggak mubadir. Ya. Atau yang hadir semua dikasih satu kambing, nggak mubadir. Ya. Apa yang mubadir? Nanti sampai dia dibawa pulang ke rumah, yang hadir punya tetangga bagikan lagi. Nah, itu nggak mubadir namanya. Ya, namanya ikram itu namanya, menghormati orang. Makanya datang orang makanan banyak, bukan nggak ada bilang mubadir. Yang mubadir itu yang nggak dimakan, yang nggak disentuh, yang nggak ada gunanya. Tapi kalau buat ikram, sama itu kalau lagi ustadz, kiai, ya, kalau lagi acara kan dikasih apa buah-buahan, kan nggak enak juga makan depan orang, nggak dimakan, ya, apa kelapa lagi, masa kita mau suruh, kan ada itu, cuma namanya ikram itu penghormatan, ya, ditaruh depannya, ada semangka, ada apa macam-macam ya, ya kadang-kadang Anda sering dapati itu ya, kelapa, terus gimana makannya? Kelapa hijau ya, selalu di depan. Ya. Subhanallah. Gak mubadir, kok mubadir? Kenapa mubadir? Kamu belum dimakan, sampai di rumah baru dimakan itu. Ya, namanya ikram, penghormatan. Yang ketiga, an yakuna mithlal jamat wal bahaim allati la tadur wa la tanfa. Yang ketiga, seperti jamad, ini benda-benda mati ini. Mati al-jamad. Wal bahaim, binatang itu gimana? Sapi, la tadur wa la tanfa. Enggak manfaat, enggak membahayakan, juga enggak bermanfaat. Keberadaannya enggak membahayakan, juga tidak mendatangkan manfaat. Ini bergaul dengan seperti orang seperti ini, wahada mithlul mu'tazil 'anin nas. Orang yang nggak pernah bergaul pada orang. Ada teman muslim nggak pernah bergaul sama orang. Ya udah dia seperti bahaim.
Ya, seperti binatang dia, nggak mengganggu, juga nggak bermanfaat. Diajak ngomong ya nggak nyambung, ya. Diajak ngomong ya nggak nyambung, ya. Tapi nggak mengganggu, Tapi dia punya alam sendiri, ya. Alam bahaim itu tadi ya. Itu masih lumayan, karena dia nggak mengganggu, ya. Jadi seperti makanan, seperti obat, seperti binatang atau bebatuan tadi, ya. Ya, kumpul pun ya diam aja, nggak ngomong nggak apa, diam aja. Rapat ya diam aja, ya. Waktu makan ya dimakan, alhamdulillah, ya. Pulang ya nggak apa-apa, diam-diam aja. Tapi belum tentu itu orang yang seperti itu tidak baik, enggak. Kadang-kadang ada sisi baiknya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ayo kita berbuat ini, ayo begini, nggak punya pendapat, nggak ada apa-apa. Nggak ada pendapat, nggak ada usul, nggak ada omongan, nggak paham omongan orang. Udah pokoknya dia benar-benar aksesoris, ya, pelengkap aja itu, ya, pelengkap. Karena kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, laki-laki itu ada 4. Rajulun rajul, rajulun mithlu rajul, rajulun la rajul. Ya, anak rajulun nisfu rajul, rajulun la rajul. Rajulun 3. Rajulun rajul, rajulun nisfu rajul, rajulun la rajul. Apa rajulun rajul? Laki-laki yang benar-benar laki-laki, punya pendapat dan dia bisa menerima pendapat orang. Itu laki-laki sejati namanya. Bisa ngomong, tapi juga dia bisa mengapresiasi pendapat orang, dia bisa terima. Ada lagi rajulun nisfu rajul, setengah laki-laki. Kalau setengah laki-laki ini lebih ke bencong ini ya. Tapi ini rajul, dia laki-laki, tapi dia belum sejati. Ya, setengah laki-laki. Apa itu? Punya pendapat, tapi dia tidak mau menerima pendapat orang. Paling banyak ngomongnya, harus begini, harus begini. Pendapat orang, enggak cocok. Dia mau sendiri. Itu bukan laki-laki malah ya. Walaupun ngotot dan berotot, dia tidak laki-laki. Gitu ya. Tapi yang ketiga, rajulun la rajul. Jadi tadi, kayak yang ketiga ini. Sama di nomor 3 juga. Ya. Tidak punya pendapat dan tidak menerima pendapat orang. Gimana ini? Tidak punya pendapat, juga tidak bisa menerima pendapat orang. Dibungkus. Kalau begitu. Diapain? Sudah dibungkus saja. Ya. Rajulun la rajul. Yang keempat dari muasyarah di sini, mithlul hayyat wal aqarib, ya, wassumum. Ya, seperti seperti ular yang berbisa, seperti kalajengking, ya, seperti racun. Apa itu? Wa hadza mithlul mu'dzi lil muslimin. Orang yang banyak ganggu orang Islam. Kehidupannya seperti tadi, nyakitin orang, di sini nyakitin orang, ke sana nyakitin orang, omongannya menyakitkan orang, ya. Ulama disakiti, ya. Guru disakiti, orang taat disakiti, orang mau rajin sholat, sok alim loh, sok alim, ya. Dia mau begini, wah sok loh. Semua dikomentari, nyakitin sampai sakit. Ada yu'di. Itu seperti binatang yang seperti naudzubillah. Wa hadhihi darajatul asqiya. Ini adalah derajatnya orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang keempat tadi. A'adanallah minha. Mudah-mudahan Allah jaga daripada sifat yang seperti itu. Jadi ada berapa tadi? Ada 4. Masih ingat ya? Seperti apa? Makanan. Setiap hari harus diisi. Itu siapa? Orang alim, amil, ada ilallah yang mengajak kepada Allah. Alim, ngajak orang, ikutin, deketin, ya, jangan pisah, deketin benar-benar, jangan musiman kalau begitu. Mumpung ada, pegang itu. Nah, yang kedua, sesekali. Nah, itu seperti obat. Nah, orang apa? Yang dermawan, yang benar-benar suka membantu dalam kondisi tertentu, kita boleh mendatanginya atau tadi ya memintanya itu sesekali, ya. Kemudian yang ketiga seperti jamat, seperti bahaim, seperti
binatang yang tidak mengganggu sama sekali. Yang keempat, yang terakhir tadi yang suka mengganggu. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau kita nggak bisa dapat nomor 1 ya jadi nomor 2. Ya. Kalau nggak bisa nomor 2 minimal seperti nomor 3. Udah, jangan sampai mengganggu orang. Illam takun wardan fala takun syaukan. Kalau kamu tidak bisa menjadi bunga, jangan jadi duri, jadi daun, bisa dimakan, lalap, ya, atau buat bungkus. Ya, itu pilihannya. Jangan sampai mengganggu. Hidup yang mengganggu itu tidak baik. Tidak baik hidup yang mengganggu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian Sayyidina Muhammad SAW memberikan dorongan, ya, motivasi kepada orang Islam. Hidup yang banyak manfaat pada orang. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya. Semua orang Islam kalau semua mengikuti apa yang disabdakan Nabi, insyaallah jadi masyarakat yang saling bersatu, membantu, ya. Tapi biasanya tadi dikhawatirkan kalau sudah duduk di atas dia lupa sama yang di bawah. Kalau yang sudah enak, sudah kaya raya, dia melupakan orang yang miskin. Ya. Alamatu sa'adah talatun. Kemudian beliau memberikan unwan khusus, judul khusus ini, tanda orang bahagia itu ada 3. Sa'adah maksudnya lawannya tadi syaqi. Syaqi tadi kan celaka. Lawannya sa'id atau sa'adah. Allah maj'al minhum. Ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang sa'id fid dunya, sa'idun fil akhirah. 3. Pertama, ihtimalu adzal muslimin. Ya. Menahan diri dari gangguan orang muslim. Kan orang muslim banyak juga yang mengganggu, ya. Yang komen, yang enggak enak. Itu kan orang Islam juga. Sabar aja. Enggak usah dibalas. Ya, tidak perlu membalas. Berat, ya mau bahagia enggak? Begitu. Mau bahagia, mau senang, sabar dari gangguan orang muslim. Adal muslimin. Khususan al-aqrabin. Khususnya gangguan dari orang dekat, saudara, sepupu, paman. Itu ada gangguan-gangguan itu, sabar. Ya, sabar. Karena itu pasti enggak ada orang hidup di dunia itu enggak ada gangguan, enggak ada. Ya. Dan yang paling menyibukkan diri itu kalau orang dekat. Kalau akrabin tadi, ya. Akrabin itu orang dekat. Enggak nyangka kita. Ya. Kalau dia baik-baik, tiba-tiba di belakang, ya, kan banyak begitu. Nanti ribut masalah waris, ribut masalah dunia. Ya Allah, dunia. Bisa orang ribut, ya, berantem dengan saudara yang seperut, sekandung, sedarah. Bisa ribut cuma gara-gara harta. Kalau ditanya berapa jumlahnya, triliun, enggak juga. Miliar, enggak juga. Kadang-kadang enggak sampai jutaan bahkan. Bisa ribut manusia, saudara bisa memutus tali silaturahmi cuma gara-gara materi. Berarti di sini beliau Al-Habib Muhammad mengajarkan maksudnya begini, itu mau senang, enggak usah dilawan hal-hal yang sakit itu, harus ada sabar, karena kesabaran itu akan mendatangkan kebahagiaan, maksudnya begitu. Orang yang sabar. Tapi maunya kalau nafsu gimana? Apalagi misalnya dari yang tua, paman dikurang ajari oleh ponakan, kakak dikurang ajari oleh adik, kan pasti kurang ajar. Anda lebih tua, maunya begitu ya. Tapi di sini sabar. Ya, sabar. Karena ihtimalul ada itu tadi. Maksudnya bagaimana? Fala yashkuhum ila ahadin. Jangan adukan urusan keluarga kepada orang lain. Itu maksudnya. Kita ribut sama saudara. Ini jangan sampai orang lain tahu. Ya, biarkan kita sendiri. Kalau saudara kan sebentar ketemu nanti kan kangen juga sama saudara. Ya kan? Kalau saudara gimana? Oh, ada kecil sama dia. Tahu di mana saudara serumah. Ya. Nanti akan duduk lagi. Jangan diomongin ke orang. Saudara saya itu enggak benar itu. Ya.
saudara saya, kakak saya, adik saya itu nggak boleh. Nggak boleh kita ngomongin saudara kepada orang lain. Kecuali tadi fatwa namanya, istifta. Kalau ada punya masalah waris apa, kemudian dia datang kepada hakim untuk godi, itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya mengadukan, itu nggak boleh. Ya, karena nggak akan bahagia maksudnya. Ya. Termasuk mengadukan urusan persaudaraan kepada anak, urusan saudara kepada istri, nggak boleh juga. Misalnya kita ribut nih sama saudara, kemudian kita ceritakan kepada istri, nggak boleh. Karena nanti kita sudah saling memaafkan, tapi istri masih membekas. Oh, ini musuhan. Padahal kalau saudara kan sebentar pasti mikir lagi, ya Allah, dulu ini kan saudara, ya. Kita saudara, kok masa ribut cuma gara-gara itu. Tapi dia sudah damai, istrinya masih mikir, anaknya masih begitu, kurang ajar ternyata, paman saya itu kurang ajar. Ini itu salah. Ya, maka jangan di sini Al Habib Muhammad Mu'allif mengatakan jangan pernah kau ceritakan tentang permusuhanmu dengan saudara kepada siapapun. Begitu maksudnya. Dah telan aja sendiri. Begitu. Ya. Kecuali tadi minta fatwa, minta nasihat kepada orang yang alim yang bisa dipercaya. Ya, itu boleh. Tapi kalau ke semua orang, ana mau curhat, ketemu orang yang enggak paham agama sama sekali, berarti kurang ajar kakakmu itu ya. Ya, pukul aja. Ente kalau lebih kuat, salah paham. Jangan seperti itu. Enggak boleh cerita kepada orang lain. Ya, ihtimal. Ya, nafsul hurri tahtamilud dhama. Ya, jiwa orang-orang yang merdeka itu harus tahan dahaga. Ya, tahan dahaga. Ya sabar. Oh, cerita-cerita ke orang. Ya, satu. Yang kedua, mudah-mudahan kita masuk ini ya. Masuk dalam golongan orang-orang yang dapat kebahagiaan. Yang kedua, untuk meraih kebahagiaan, kaful adza anhum. Kalau tadi bersabar dari gangguannya, kemudian kita lihat saudara kita diganggu orang, ya, atau kita ingin melakukan sesuatu yang kira-kira mengganggu, berhenti, jangan. Ini omongan saya ini begini akan tersakiti saudara saya. Ya, kerabat saya akan merasakan sakit. Kaf arti stop, berhenti. Untuk tidak tadi mengganggu mereka. Apa gangguannya apa aja? Ya. Misalnya orang tahu punya saudara, misalnya punya saudara iri. Ya. Jangan kita pameran terus. Nah, itu termasuk ya. Kita tahu saudara kita iri. Kan enggak semua orang begitu. Artinya saudara itu ya sepupu, paman, apa semua kerabat. Ya. Kalau kita tahu orang itu iri, kita sengaja beli HP, ya kita ini HP baru, ya ini nih proyek saya goal nih 5 triliun buat saya aja sendiri. Saya bingung mau kasih taruh di mana ya. Oh, lama dongkol ya, itu kurang ajar begini. Nggak boleh, ya nggak boleh. Kaful adza, ya itu maksudnya. Fala tu'dihim, jangan ganggu mereka. Wala yarudu syarra bisyarri. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Dia ngomong kasar, kita ngomong kasar juga. Ya. Dia bilang, saya enggak takut. Ya. Oh, dia juga, juga enggak takut. Apa lo? Wah, ribut akhirnya. Iya kita sama-sama enggak takut. Ya udah enggak apa-apa. Harus ada yang turun tuh. Kalau udah pada orang lagi marah, harus turun satu. Harus ada yang turun. Namanya ngalah itu ya, bukan kalah. Buat apa? Sama saudara berantem. Ya. Giliran ada musuh, ada orang kafir, ada itu lari duluan. Ya. Kalau saudara kita mau ajak berantem. Giliran sama musuh, udah kalem, lembut jadinya. Itu penting ya, menahan diri itu tadi ya. Tidak mengganggu. Dia kasar, ya enggak. Kalau saya berbuat kasar lagi nanti diingat. Ya, khususnya omongan. Omongan itu dulu almarhum Habib Ahmad tahu ya? Kan keras Habib Ahmad. Orang salah, pak. Ya, tamu berapa itu korbannya itu. Ya, saya kalau di kamar kalau dengar orang yang salah ada salah, pak, ada suara gitu, pak.
Oh kena satu dah dapat gitu ya. Begitu. Tapi beliau selalu berpesan begini, jangan waktu itu kita berdebat, ada tamu-tamu, karena beliau nggak pernah ngurus ya, ada tamu ngeritik masalah maulid. Waktu itu tamu ngomong depan beliau nih, depan almarhum, maulid itu semestinya nggak begitu, begini, gitu. Habib Ahmad nggak balas, dibilang ini bisa jawab nih mungkin, coba gimana itu? Saya yang disuruh berdiskusi sama orang itu. Akhirnya ya enggak, maulid itu boleh kalau diterjemahkan cukup, nggak perlu pakai. Walhasil dia ngeritik gitu ya. Ada saya jawab, bantah-bantahan begitu. Kok lama-lama sakit juga ya. Maksudnya kurang ajar, saya akhirnya jawab. Ya kalau orang nggak ngerti, kalau orang bodoh ya ikut orang alim. Maksudnya orang bodoh ngajarin orang alim, gitu. Ya, pokoknya sudah berdiskusi. Habib Ahmad dalam ngambil kopi, dibikin kopi malah biar seru mungkin ya. Diambil kopinya, duduk. Setelah bicara, udah semua, beliau bilang, boleh berdiskusi, jangan melukai perasaan orang, jangan menyakiti gitu. Jadi tetap dijaga itu tadi. Ya, karena apa? Omongan-omongan yang nggak enak itu bisa diingat-ingat sama orang nanti. Ya, kurang ajar, waktu itu saya lagi susah, diomongin begitu, ya, dibilang katanya miskin, ya, orang susah miskin loh, ya kan? Tapi memang diperjelas lagi. Mungkin kalau dipukul lupa itu pukulan. Tapi kalau omongan, saya lagi diingat-ingat. Ini setan paling pintar merawat benci kan? Ceritain ke anaknya dendam lagi, kurang ajar memang paman saya yang itu ya. Oh ini ribut nanti. Ya, nggak boleh. Mau bahagia, tapi kalau mau sengsara, mau merawat benci terus, ya jangan ikut resep yang ini. Ini resep yang mau bahagia. Ya. Yang ketiga, ini berat. Ini lebih berat dari yang ketiga tadi. Apa itu? Al-ihsan ilal musiin, ya, wa ilal muhsinin. Berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat ke kita. Nah, itu perlu hati yang besar. Ya. Enggak bisa kalau musyawarahnya sama perempuan, enggak bisa. Gengsi dong. Ya, kurang ajar. Enggak. Dia berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Lupakan keburukannya, kemudian kita minta lagi. Mungkin Anda sering saya sampaikan di tempat ini, kalau ada orang misalnya didolimi, kan doanya madlum itu diterima, ya. Dan itu Anda sering praktekkan. Kalau didolimi orang, doanya kita. Arti kok doa orang yang didolimi itu makbul, kita berdoa. Apa doanya? Ya Allah, sengsarakan orang itu, ya. Masukkan dia ke sumur yang paling dalam, kurang ajar, gitu ya. Utangnya baik-baik nggak bayar, ya. Sudah dikasih tahu duit orang bawa kabur, bisa begitu kan? Sakit, kita doain yang nggak baik, ternyata enggak. Itu nggak baik ternyata. Dia orang yang dolim nggak usah didoain pasti nyungsep, ya. Orang yang dolim itu nggak usah kita doain juga pasti Jadi kita doanya orang yang madlum banyak suka disalah pahami itu. Artinya kalau kita terdolimi kemudian kita doa kita celakakan dia, celaka, enggak. Biarin aja, itu pasti celaka, dibalas oleh Allah. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malud dzalimun. Allah enggak lupa dari yang dilakukan orang zalim. Berarti saya praktekkan begini. Uang dibawa lari orang, didolimi 1 juta. Ya Allah, minta ganti 12 kali. Boleh kan? Kan makbul juga, minta aja sama Allah. Ya Allah, saya uang itu dibawa lari, saya minta. Terserah, itu tinggal mau berapa, itu 12. Ya, lupa, itu 100 kan. Minta aja sama Allah. Ya Allah, lagi makbul ini, lagi di dalam. Ya Allah, mudahkan, berikan anak-anak yang taat. Ya, mudahkan untuk menerima ilmu. Mudahkan, jadi doa yang lain. Jadi bukan berarti kehilangan sandal kemudian sumpahin orang, nggak usah, biarin aja, minta lagi. Ya Allah, sandal hilang, berikan aku pabriknya. Nah, gitu. Nanti dapat pabrik sandal. Nah, boleh. Jadi minta yang besar. Kalau ke Allah kan minta yang besar. Ya. Fahadihi
Ats-tsalaats min akhlaqin nabiyyin. 3 ini tadi akhlaknya para nabi. Wa sahibuha min ahlil haddil azim. Yang bisa melakukan 3. 1, bersabar terhadap gangguan. 2, berbuat kebaikan, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. 3, melakukan berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat baik, berbuat jahat dan kepada orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ini 3 tadi berat, iya berat, tapi memang itu akhlaknya para nabi. Akhlakun nabiyyin wa sahibuha min ahli haddil azim. Orang ini tadi mempunyai bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendapatkan anugerah yang besar. Hadd itu bagian, nasib, ya, yang besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Maksudnya kalau ada orang berbuat jahat, ya kita balik dengan kebaikan. Berat, enggak enak, tapi selamat. Bahagia nanti. Maksudnya bahagia nanti di akhirat. Kan enak. Idza stata'ta an tumsi wa tusbih wa laysa fi qalbika ghillun 'alal muslimin faf'al. Itu kata Rasulullah. Kalau kamu bisa di waktu pagi dan sore hari dan di hatimu tidak ada kebencian kepada siapapun dari orang Islam, lakukan. Karena itu keselamatan kita. Faf'al. Ya. Yang benci buang. Orang tadi berbuat jahat. Udah, kita berbuat baik. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah kalau diberi lupa. Lupa bagaimana maksudnya? Lupa dengan kejahatan orang. Syukur itu. Kita lihat mukanya kayak pernah kenal dulu ya. Ini yang mana ini ya? Oh, ini yang utang nggak bayar. Ya. Oh, ini orang. Tapi kita lupa. Dibikin lupa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Daripada kita ingat-ingat lagi, ya, orang udah lama nggak ketemu. Oh, itu yang 5 tahun yang lalu itu yang nyinggung anak itu. Merawat benci, nggak bagus. Ya, bikin lupa. Yang buruk-buruk lupa. Tapi kebaikan orang wajib kita ingat. Ya. Di sini idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Jika terjadi antara dirimu dan orang lain maksudnya, dengannya adawah, permusuhan. Apa yang bisa dilakukan? Ka'annahu waliyyun hamim. Jadikanlah seperti dia orang yang paling kita sayangi. Bisa enggak? Ya. Orang yang bermusuhan, ini perintah Al-Qur'an. Jadikanlah musuhmu itu seperti orang yang kau sayangi. Seperti kekasihmu. Allah, ya. Siapa akhlak yang seperti ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Ini perintah semua dalam Al-Qur'an ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, musuh-musuhnya yang jahat yang apa tetap baik. Ya. Tetap Rasulullah SAW berbuat baik. Sampai-sampai itu merasakan seperti kekasih. Padahal dia musuh. Nah, orang-orang munafik bahkan. Ya, orang-orang munafik itu diperlakukan baik oleh Rasulullah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menjadikan musuh seperti kekasih itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru." Enggak bisa mendapatkan, ya, tidak mungkin orang-orang bisa mendapatkan akhlak yang seperti itu, perangai yang seperti itu, sifat yang seperti itu illa alladziina sabaru. Kecuali orang-orang yang mau sabar. Kalau yang enggak sabar, ya lawan. Pukul, hajar, begitu ya. Dia ngomong kasar, balas juga ngomong kasar. Tapi selesai enggak? Enggak selesai, memperpanjang permusuhan, juga tidak mendapat sayang dari Allah. Ya. Kapan sayang Allah itu diperlukan? Nanti di akhirat. Ya. Nanti kalau kita sendiri dalam kubur, itu kita memerlukan kasih sayang Allah.
ternyata marah kita, amarah kita, kebencian kita nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan jadi beban nanti ya. Tapi dengan sabar itu, wa may yalqaha, keuntungan yang besar itu kecuali tadi illa ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak bisa mendapatkan tadi kecuali yang bersabar. Dan di sini ada dzu hadzin adzim, orang yang mempunyai bagian yang besar di sisi Allah, artinya dapat anugerah yang besar. Berarti anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa sabar? Ya Allah yang memberikan. Nanti kembali lagi kepada Allah. Kalau begitu ya Allah, Allahumma alif baina qulubina. Kan gitu ya? Berikan kasih sayang. Ya Allah, buang Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Minta bersihkan hati. Obatnya apa? Enggak ada obat. Artinya obat bisa mempercayai bahwa ini pemberian dari Allah, tapi tetap kita kembalikan lagi kepada Allah. Allah yang memberikan. Tapi syaratnya sabar. Kalau sabar dari mana? Kita yang memulainya. Saya mau sabar, nanti Allah akan berikan tadi. Dzu hadzin adzim. Ya. Tapi kalau nggak sabar, nggak bisa, harus sabar dulu. Ya. Qala ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih maghfirah, pengampunan dari Allah, dari Tuhanmu, dari Tuhan kalian, wa jannatin, juga mendapatkan jannah. Arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas samawat, langit dan bumi. Untuk siapa? Diberikan surga tadi, uiddat lil muttaqin, ya, dipersiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Orang muttaqin tadi. Apa orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang muttaqin di situ maksudnya yunfikun. Dalam bagaimana? Sarra, dalam keadaan lapang. Wad dharra, dalam keadaan sempit. Dalam keadaan tidak lagi banyak uang, dalam keadaan susah, tetap jangan bilang saya sendiri susah kok, ngapain bantu-bantu orang. Padahal tadi dengan membantu Allah akan berikan kelapangan. Ya, jangan pakai akal-akalan itu. Ini resepnya. Kalau menjadi orang muttaqin, dalam keadaan susah pun dia membantu. Kalau nggak bisa bantuan materi, ya apa, tenaga, pikiran, apa aja. Ketemu ada orang punya masalah, kita nggak bisa bantu apa-apa. Coba kamu begini, coba kamu sholat, minta kepada Allah, besarkan hatinya, sampai dia senang. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan marah ini ya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Orang-orang yang menahan marah. Jadi marah itu nggak harus dipecahkan. Begitu. Saya pernah baca. Kalau orang punya amarah katanya harus lebih baik sampaikan. Ya, unek-unek itu harus disampaikan supaya tidak nanti mengganggu. Ini pelajaran siapa ini? Ajaran siapa ini yang ngomong itu? Kalau lagi kita kepengen marah, marahin aja. Setan berarti. Ya. Iya, ini dalam ilmu kejiwaan memang harus begitu katanya. Enggak. Ya, ini jiwa yang sakit. Kalau jiwa yang benar, ikut Nabi Muhammad SAW, ikut Allah Subhanahu Wa Taala, wal kadhiminal ghaidh, nggak boleh marah. Ada orang datang ke Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Ya, buat apa marah? Orang marah itu kalau ngomong direkam aja. Nah, sekarang kan punya HP itu, ya, orang lagi marah, cepat-cepat rekam. Kita sendiri lagi marah ngomong, kurang ajar, gitu ya. Udah, kita dengerin nanti. Dengerin. Jangan teguran orang, bukan. Marah kita dengerin lagi. Siapa itu tadi? Kok kayak setan itu? Tapi mirip saya suaranya. Jadi orang yang lagi marah itu, jangankan orang lain, dia sendiri nanti akan malu. Ya, astagfirullahaladzim, kok ngomong begitu? Siapa tadi itu? Ya, dia nggak tahu itu. Ya, jadi nggak bagus orang marah. Rasulullah bilang, la taghdab. Jangan marah, nggak ada gunanya. Ya, marah untuk diri sendiri. Marah untuk agama, marah ketika agama Allah diusik, itu wajib. Ya.
marah dengan hal-hal yang nggak penting, tersinggung, marah begini, marah, ya. Orang salah masak marah, bikin gini marah, semua marah. Kebanyakan stok marahnya ini, ya. Wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Kemudian memaafkan manusia. Maafkan. Ya, itu akhlak Al-Qur'an. Ya, akhlak Al-Qur'an, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan orang. Tapi luka saya terlalu dalam. Sudah, jangan dirawat. Pokoknya yang mau ngajari kita untuk luka terlalu dalam, menyinggungnya terlalu parah, pokoknya parah. Itu semua setan. Semua itu menggagalkan perintah Allah. Ya, diingatkan lagi. Itu kan kerjaan setan. Ya, diingatkan lagi. Seperti siapa? Syas bin Qais, orang Yahudi. Lihat Aus dan Khazraj duduk sudah akrab, nyaman, dan ngobrol bareng-bareng. Ini Syas bin Qais datang bawa bait syair, ya, yang pernah dibaca, dilantunkan tadi di perang Bu'as. Dibawakan itu. Yang lain dengar, marah lagi, kurang ajar. Dia punya juga syairnya, kayak pantun, kayak kita berbalas pantun. Dibalas lagi dengan pantun yang lain, sampai dua-duanya keluar bawa pedang, hampir perang. Rasulullah keluar, didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Islam, ya nggak boleh berantem itu. Buat apa? Ya nggak boleh. Pemicunya apapun nggak boleh. Ya, buat orang Islam tidak boleh. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah maja'na minhum. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang tadi disebutkan mendapatkan apa? Sa'adatud dunya wa sa'adatul akhirah. Senang di dunia, senang di akhirat, punya hati yang bersih. Ya Rabb, ya Rabb, kita minta kepada Allah punya hati yang bersih, yang tidak ada benci kepada orang Islam, yang tidak ada higid, tidak ada apalagi pada wali-wali Allah, kepada sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasulullah, kepada ahlul bait Rasulullah yang suci. Ya, bersihkan itu semua, bahkan pada semua orang Islam. Ya, yakinilah dengan kita meminta, percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan hati yang bersih. Kalau hati yang bersih, nafahatnya Allah, limpahan sayang Allah, mudah diterima, ilmu-ilmu yang baik-baik bisa diterima semua dan diamalkan. Kalau hati bersih, ya. Tapi kalau hatinya nggak bersih, hanya kumpulan hafalan saja. Menghafal ini ilmunya banyak, tapi dia nggak bisa berbuat apa, karena kotor. Ya, karena tempatnya kotor. Cahaya Allah tidak akan diberikan. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, cahaya Allah, nurnya Allah tidak akan diberi hadiah untuk orang-orang yang bermaksiat. Seperti dicontohkan, Habib Zain sering mencontohkan begitu. Kalau ada orang datang kepada kita bawa piring, saya lapar mau makan, piringnya kotor, piringnya kotor. Saya lapar, saya perlu. Mau kasih makanan di situ? Kasih makanan enggak? Enggak. Tapi kita akan bilang apa? Cuci dulu piringmu. Nah, seperti itu juga. Ya, Allah akan memberikan nafahatnya, pemberiannya. Bersihkan dulu hati. Kalau hati sudah bersih, nanti akan masuk semua hal-hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab.